Saya sekarang sedang berada di sebuah masjid ikonik. Wih, masjid ikonik yaitu masjid apa? Masjid Lause ya. Iya. Ini di depan saya sekarang ada ketua DKM. Wah, ini Astagfirullah, Aki Hans panggilannya. Iya, iya. Ustadz nih, sebenarnya Ustadz nih. Enggak bukan. Yang namanya Ustadz yang begini nih. Astagfirullah, bukan. Oke, kita Fakir, Al-Fakir. kita panggil Hans saja ya. Iya. Nah, Hans ini adalah juga seorang mualaf. Iya. Masya Allah. Nah, kita nih ceritanya pasti seru nih. Nanti ada beberapa sesi kita tanya sama Hans tentang perjalanan daripada Hans sendiri menuju Islam, juga bagaimana tantangannya memimpin Masjid Lause ini. Masjid Lause ini masjid yang sebenarnya kalau di kalangan Muslim Chinese itu sangat terkenal. Tapi saya sendiri baru kali ini datang ke sini ya. Malu-maluin. Alhamdulillah. Ya, tadi kita juga sudah bertemu dengan bapak-bapak pengurus DKM di sini. Masya Allah, ternyata masjid ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ya, juga dari pendirinya Bapak Haji Abdul Karim Uy. Abdul Karim Uy, ya. Iya. Uy Cheng Hin. Ya. Uy Cheng Hin, Masya Allah. Berarti marga Huang dia. Baru tahu saya ternyata itu ada clipping koran, ternyata Bapak Karim ini salah satu pendiri BCA. Betul kan? Betul. Setelah kemudian diambil oleh Pak Lim Swee Leong. Iya, betul. Waduh, gua dulu lama kerja sama Lim Swee Leong. Oh, kenal ya. Ya, begitulah. Ya, tapi kita nggak ngomongin itu ya. Kita sekarang ngomongin Hans. Wah, masa ngomongin Lim Swee Leong? Nah, Hans ini boleh cerita nggak aslinya mana? Kalau asli dalam artian kewarganegaraan, saya lahir di Jakarta. Dari Jakarta. Orang tua? Anak sumber waras. Oh, sumber waras, Grogol. Iya. Oh, anak Grogol rupanya. Iya. Dulu bercandanya gitu. Ini Tapi ini bukan anak waras. Gang Macan ya, bukan ya? Bukan Gang Macan. Bukan. Oh, bukan. Kalau itu macannya itu di tahun lahirnya. Oh, tahun lain. Lahirnya di tahun macan, tapi nggak di Bang Macan. Ya. Hans dari keluarga Iya. asli mana? Kalau asli bener-bener maksudnya kampung halaman dan nasab gitu, orang tua datangnya dari mana? Kalau dari silsilah mama itu kita sebutnya Waikung ya, Waikung. untuk kakek dari nasab ibu ya. Waikung itu orang provinsi Guangdong dari kota namanya Tabhu. Nah, yang di situ provinsi Guangdong ya, kalau yang di kota itu dia nggak berbahasa Cantonese, dia Hakka jatuhnya. Oh, orang Ke. Ke ya. Iya. Okay. Papa dari Meisian, kalau kita sebut Moyan gitu. Gua mah iya aja, gua nggak tahu Pak. Iya. Terus. Lalu qadarullah mereka ketemu di sekolah dan tahun 80-an ganti nama dan ganti WNI, terus saya lahir 86. Oh, baru tahun 80 Papa ganti nama. Iya, mereka tuh lahiran tahun 50-an. Oke. Memang zaman itu sih masih rata-rata yang Chinese pasti WNA. Enggak, Papa saya tahun 60-an ganti namanya. Ini tahun 80-an baru ganti nama. Tahun 80-an, iya. Oke. Tahun 80-an. Berarti masih punya SBKRI. Masih. Ada tuh arsipnya, ada tuh. Karena pernah lihat tuh. Ya walaupun sekarang udah nggak berlaku kali ya. Iya. Katanya sekarang udah nggak berlaku. Katanya. Iya, nggak tahu ya, kalau Allahu alam ya, kalau kolektor dilelang laku. Oh, dilelang. Siapa tahu laku digadein loh. Iya, bisa jadi. Tapi jangan ya, jangan. Oh, berarti Papa Mama lahir di Jakarta. Papa iya, Mama lahir di Bandung. Tapi iya, Bandung. mereka bertemu di Jakarta, hijrah ke Jakarta, sekolah di Jakarta, dan qadarullah saat itu masih ada yang kita sebut Zhongwen Juexiao, berarti sekolah Chinese. Oh, itu beruntungnya. Pantesan anaknya masih bisa ngomong Mandarin ya. Iya, alhamdulillah. Gua nih yang Cina hilang. Bisa di recover kok memorinya. Udah seumur segini gimana mau recover, belajar bahasa Arab aja susah bener. Tapi alhamdulillah sekarang Han sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, bismillah. Ceritanya gimana nih kok bisa jadi? Papa Mama dulunya apa? Papa nama biasa ya, kalau orang Tionghoa pada umumnya kalau misalnya mereka domisili nggak ada agama kan jadi masalah. Jadi apa aja yang diisi, biasanya mereka memilih isi Buddha. Gitu Buddha. Iya. Nah, terlepas dari mereka apakah menjalankan agama Buddha sesuai tuntunan yang diyakini dalam agama Buddha, lain cerita. Allahu alam, ya kan. Dan kadang kita juga nggak aneh ya untuk menemukan di mana mereka akidahnya bercampuran tuh. Di rumah ada patung Budanya, terus sebelahnya ada dewa-dewa yang Allahu alam sebenarnya nggak pernah ada di ajaran Buddha gitu. Dewa Konkong ada? Hah? Dewa Konkong ada? Konkong nggak dipasang untuk disembah, tapi lukisan ada. Oh, lukisannya. Terus dengan syair-syair dan sebagainya. Waduh. Nah, berarti Hans tumbuh besar di keluarga
boleh dikatakan Buddha. Iya, gitu. Tapi juga mungkin tidak terlalu aktif gitu ya. Nggak terlalu gimana. Jadi bisa dibilang seperti yang saya pernah ungkapkan di BWA itu, dibilang saya nggak beribadah, nggak juga. Tapi apakah saya seorang Buddhis yang taat di saat itu qadarullah? Kalau ditolak ukurnya tidak sesuai tuntunan kitab, ya kayaknya nggak juga. Iya. Lalu ada sesuatu mujizat juga di sini, yaitu apa? Qadarullah papa ketika masuk ke WNI ganti nama. Allahu alam apa yang Allah rencanakan dan maksudnya memberikan dia ilham seperti itu. Bagaimana ceritanya seorang Tionghoa yang nggak ngerti bahasa Arab, ketika memilih nama Indonesia dari sekian ratusan ribuan nama yang bisa dia pilih, subhanallah dia pilih untuk dirinya sendiri Yusuf Tajuddin. Loh, merinding nggak? Itu orang Buddha, iya, milih nama Yusuf. Iya, tanpa mengetahui Yusuf artinya apa, Tajuddin artinya apa. Alhamdulillah, subhanallah setelah Anda sendiri belajar dan tahu artinya apa, merinding sendiri. Ya. Dan nama saya dari akta kelahiran sudah Hans Ahmad Yamin. Masya Allah. Di akta kelahirannya Ahmad. Padahal orang Buddha. Itu papa mama sempat cekcokan dulu tuh. Emang nggak bisa dikumpulin ya. Iya, sempat cekcokan dulu. Ini apa-apaan anaknya dinamain apa. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal benar dari akta kelahiran. Jadi anak bersyahadat dalam keadaan sebelum muslim aja nama udah seperti itu. Sudah Ahmad. Itu kayaknya yang udah ditandain sih. Yang syahadatin bingung apa enggak? Ini gimana mau syahadatin namanya udah Ahmad. Jadi mau kemanapun itu saya keliling bawa paspor, gitu. Paspor udahlah Indonesia, namanya Hans Ahmad Yamin. Pak petugas imigrasi ngeliat mukanya cokin gitu kan. Kemudian like, you Muslim? No. Then why you have Ahmad as a name? Itu pertanyaan yang selalu kayak gitu. Sering ditanyain berarti ya. Kecuali adapun orang yang menanyakan Hansnya itu cuma kalau ke Eropa doang. Oke. Gitu. Ini mukanya kayak gini kenapa namanya Hans? Jawaban saya selalu nenek moyang lu penjajah. Seperti itu. Alhamdulillah. Terus berarti Hans tumbuh besar, remaja, istilahnya karirnya apa? Sekolah? Qadarullah di sekolah itu orang tua saat itu pemikirannya untuk nyari sekolah untuk anak tuh gini, sekolah apa yang terkenal mungkin bidang A, bidang B-nya itu prestasinya bagus, dekat dari rumah udah masukin aja. Oh gitu, dekat dari rumah, standar paling tinggi. Standarnya itu, yang prestasinya ketahuan bagus, terus dekat dari rumah masukin situ aja, nggak usah ribet. Nah, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ini memang jalan Allah ya. Mustahil seorang anak yang, ya mohon maaf kata, ini kan kita bicara apa adanya. Anak yang lahir di dalam keluarga musyrikin mau mengenal Allah itu gimana ceritanya benarnya gitu kan. Qadarullah saat itu sekolah yang mama pilih untuk saya sekolah Kristen. Oh, sekolah Kristen. Yang menjadi wasilah di mana saya untuk pertama kalinya mengetahui Allah. Oh gitu. Gitu kan. Malah di sekolah Kristen. Iya. Gimana ceritanya? Dan ya saya jadi minoritas dalam minoritas gitu kan. Minoritas dalam minoritas. Udah di RT RW minoritas sendiri, masuk ke sekolah Kristen, satu-satunya anak muda di dalam sekolah Kristen. Yang ke sekolah minggu ya. Kelihatan lah ya dinamiknya seperti apa. Tapi nggak berubah jadi Kristen di sekolah itu? Enggak. Tetap Buddha? Alhamdulillah enggak. Tapi belajar. Karena kan mata pelajaran agama ya otomatis Kristen. Terus setiap minggu kebaktian itu kan diharuskan. Jadi enggak sekolah yang kayak ini berarti mata pelajaran yang boleh bebas, enggak. Jadi anak berada di dalam gereja, anak berada di dalam kebaktian, ngelihat mereka mengkaji apa dan sebagainya, dan kisah-kisah para anbiya alaihi salam ajmain. Jadi kenal dari situ. Oh gitu. Jadi sekarang kalau dikilas balik dan kita anak benar-benar renungkan kisah ini, inilah sunatullah, inilah jalan Allah gitu, di saat itu. Dikenalkan Allah itu siapa. Itu SMA? Itu dari SD. Dari TK SD? bahkan. Buset. Iya, anak masuk ke sekolah itu TKB sampai qadarullah tahun 98 itu selesai Eptanas. SMA? SD, tetap SD tahun 98. Anak lahir 86, terus 98. Dan qadarullah saat itu rencananya memang orang tua tuh mau kirim keluar. Tapi karena kejadian 98 dimajukan keberangkatannya. Oh, jadi berangkat ke luar negerinya setelah 98 itu? Iya, setelah 98 itu. Masih SD? Masih SD, betul. Terus ke Singapura. Singapura qadarullah, dan di situ baru benar-benar terbuka wawasan gitu. Kalau bilang kita bermuamalah sama muslimin dulu di rumah RT RW
sekeliling iya orang Islam semua, tapi muamalah itu tidak akan benar-benar terasakan juga. Dan Ana jujur nggak ingat di saat itu tuh di dekat rumah tuh ada masjid apa enggak. Kalau denger azan dan sebagainya tuh biasanya dari TV. Iya. Dan dulu kan kalau di buku pelajaran apa ya, pelajaran IPS, PMP gitu, Islam kan diajarkannya kan beda dengan apa yang kita yakini. Kami di saat itu di sekolah Kristen taunya Islam diajarkannya itu adalah apa? Oh, Islam ini adalah singkatan. Isya, subuh, asar, maghrib, gitu taunya gitu. Oh, ini dari sholat 5 waktunya, nggak ada orang yang menjelaskan Islam itu artinya adalah salam, aslam dan sebagainya, berserah diri dan jalur keselamatan. Islam is about peace. Allahu alam. Tapi intinya nggak ada kan di saat itu. Jadi taunya Islam, oh ya udah begini aja yang di. Ini kopinya mana nih, kopinya Hans sih? Nggak apa-apa, slow. Kopi dong. Masya Allah. Terus di Singapura berapa tahun, Hans? Di Singapura itu dari tahun 98 akhir sampai sebenarnya lama. Ana setelah kuliah pun juga di Singapura. Iya. Jadi qadarullah di saat itu ada universitas dari US yang bekerja sama dengan Singapore Institute of Management. Jadi Ana kuliahnya ambilnya degree US itu. American degree. Di Singapura. Nah, jadi karena latar belakang SD itu SD Kristen dan taunya itu adalah Kristen, ya kita nggak bahas dengan semua pertanyaan-pertanyaan bocah nakal yang ada ya. Tapi intinya adalah apa? Muamalah dengan muslimin itu hampir dikatakan ya hampir tidak ada. Adapun experience dengan interaksi dengan muslimin itu terjadinya setelah di Singapura. Iya. Karena qadarullah saya masuknya itu ke sekolah negeri. Di Singapura? Government school. Yang memang disitulah baru ngeliat tuh. Kalau hari Jumat dan pas di bulan-bulannya di mana azan Jumatnya itu lebih maju, waktu sholatnya mereka diizinkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Misalnya lagi Ramadan terus seperti apa gitu kan. Terus pernah duduk sebangku dengan anak Melayu, dengan anak India yang qadarullah Islam juga. Baru tuh kenal sedikit. Tapi tetap suasananya sebenarnya subhanallah tidak berubah. Sebagaimana di Indonesia tidak ada orang yang mendakwahi saya. Di Singapura juga sebenarnya enggak. Tapi bedanya gini. Kalau di topik-topik tertentu, setidaknya mereka ada usaha ikhtiar seminimal apapun itu untuk bilang, oh, if we are for us, we Muslim is like this. Weh. Jazakallah khair. Pamer dulu. Teman kita akhirnya sampai ini ntar akan jadi pengurus Masjid Lause nih. Masya Allah. Ya lo bantu Kohan ya di sini ya. Ini lama-lama masjid ini jadi kampung Cina ya. Kampung Islam yang Cina gitu ya. Masya Allah. Sampai lepas kuliah di Singapura. Iya. Itu belum kenal Islam. Sebenarnya gini, kalau dibilang belum kenal Islam, bisa dibilang kenal Islam yang seharusnya belum. Atau hanya baru kenal Muslimnya. Iya, betul belum seperti kenal itu. Islamnya. Iya, karena gini. Ini kalau diruntut, anak kasih ringkasnya aja ya. Qadarullah tahun 98 ketika terjadi itu kan zaman email tuh. Belum ada YM, belum ada MSN segala macam. Yahoo email ya. Bahkan belum, sebelum itu kan Hotmail dan sebagainya kan. Hotmail ya. Pokoknya ingat gak? Dulu kan sering seliweran chainmail tuh. Yang forward. Allahu alam sumbernya dari mana soalnya. Gitu kan. Nah, itu tuh kami banyak mendapatkan kisah-kisah. Kumpulan-kumpulan dari korban-korban 98 yang kalau kita tarik benang merahnya selalu dikatakannya begini, ketika ada oknum yang dikatakan mungkin dia sebenarnya belum tentu muslim, tapi mungkin bisa aja menyusup dan menyerupai muslim gitu kan. Kita sih sebenarnya kayak begitu aja. Tapi benang merah dari semua cerita itu adalah apa? Ketika ada oknum melakukan suatu perilaku yang jatuhnya maksiat dan bertentangan dengan ajaran Islam, selalu dikatakan dia melakukan itu dengan bertakbir. Itu yang gimana ya? Jadi sebenarnya jadi gimana ya? Maka kalau dari kacamata itu nggak bisa kita salahkan 100% juga kan orang yang benci sama muslimin di saat itu. Cara-cara orang di luar Islam yang ingin memframing Islam. Jadi dikatakan gitu. Allahu alam itu sumbernya dari mana gitu ya. Dan khususnya kalau untuk saya sendiri karena papa punya saudara yang rumahnya korban dijarah. Jadi cerita-cerita kayak begini nih
nggak bisa dibilang cuma kabar burung yang lewat. Terjadi. Iya. Tapi belum tentu foto-foto yang disebarkan itu benar-benar yang ada di Jakarta. Betul. Dan ditambah lagi media juga kan di saat itu koran apa segala macam, ketika ada keributannya juga kan fotonya jelas ada dan sebagainya. Jadi timbullah semacam apa ya, minimal kalau nggak perasaan negatif tapi timbul semacam pertanyaan, kok Islam jadi gini? Ya, stigma negatifnya ada. Karena yang Ana ingat ketika lagi kecil, walaupun di SD Kristen pun gitu kan, Islam yang dipotretkan di dalam TV, bagaimana mereka melakukan wudhu, melakukan sholat, terus pesta-pesta Ramadan yang ada di TV kan nggak seperti itu gitu. Ya kan 98 ya, 2001 WTC lagi. Betul sekali. Cuman jujur, kalau dari perspektif Ana ya saat itu qadarullah, kejadian WTC itu ini memang benar kuasa Allah deh. Ana bersaksi. Gini, WTC kejadian tahun 2001, berarti saya saat itu udah kelas berapa? Kelas bisa dibilang mungkin SMP kelas 2, kelas 2 beranjak kelas 3, iya. Kayak begitu. Nah, di situ tuh udah mulai pembagian mata pelajaran tuh, alirannya masuknya ke sains ke apa segala macam. Nah, tapi ada IPS yang diwajibkan. Qadarullah saat itu pelajaran IPS kami memang bahasnya konflik dan teror. Oh gitu. Sehingga kami udah dibekali referensi dari sisi akademik yang cukup netral dan cukup objektif. Ketika ada orang mau memframing misalnya bilang, oh not all Muslims are terrorists but all terrorists are Muslim, itu naluri kita sebagai bocah yang belajar itu bantahnya gini. Iya, tapi kejadian yang di Irlandia ketika ribut-ribut sama UK yang melakukan aksi teror kan yang Katolik. Iya. Itu gimana tuh? Nah, biasanya orang-orang yang berargumen seperti itu dengar bantahan kita diam. Iya. Jadi di semua agama itu pasti ada kelompok ekstremis. Betul. Ada. Betul. Dan di luar ekstremis itu juga sebenarnya agama itu pada titik awalnya pasti dianggap radikal kan, karena beda sendiri, memulai hal yang baru gitu kan. Sehingga ya kasarnya gini. Jenderal Sudirman kalau di mata orang Belanda saat itu dia teroris. Iya. Ya kan? Betul. Itu. Tinggal dari mana ngelihatnya. Betul. Nah, qadarullah kami di saat itu udahlah di dalam umur yang nggak terlalu care dengan beginian, ngelihat berita di TV juga ya paling notabene itu kayak gibah di kantin doang. Lu lihat nggak tuh TV kemarin ada berita begini gitu kan? Terus ditambah lagi bekal pengertian kayak begini, sehingga muamalah kami di saat itu selaku non Muslim dan Muslim sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana. Allahu alam untuk orang-orang yang lebih dewasa di saat itu seperti apa, tapi experience-nya Ana sebenarnya nggak terlalu itu. Nah, tapi memang di satu sisi lagi nggak bisa dipungkiri, bekas experience Ana ketika lagi di sekolah Kristen itu memang ada bekas tertentu juga. Yaitu gimana? Memang banyak yang saya pertanyakan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, bahkan tidak juga mendapatkan sikap yang ketika Anda bertanya itu nggak ditanggapi dengan baik. Lalu kesimpulannya selalu ya begini nih, anak kalau misalnya nggak dijamah sama Roh Kudus atau ya, rohnya roh jahat atau gitu. Imani saja. Iya, jadi qadarullah ya udah minoritas dalam minoritas terus kafir pula gitu kan kalau di mata mereka kan gitu kan. Ya paling jawabannya kan imani saja. Padahal waktu itu kan belum ada imani ya. Betul, nggak begitu mereka jawab. Sekarang ada imani, ada flash gitu ya. Dan mereka di saat itu qadarullah jawabnya kalau nyambung. Tapi oke lah whatever, akhirnya siapa Hans lulus kuliah di Singapura. Iya. Kembali ke Indonesia atau berkarir di Singapura? Enggak langsung berkarir di Singapura juga. Jadi gini, Ana dari kecil udah diajarkan musik. Oh gitu. Iya. Taruh dulu. Ini dengar nih dulu. Pesaingnya Ustadz dari Sulaiman katanya. Enggak. Dia senior. Senior. Dia senior. Oke. Saya belakangan. Sama-sama di jalur musik ya. Jadi qadarullah beliau udah hijrah duluan. Iya. Anda masih dalam lingkaran setan saat itu. Gitu. Yang lebih kelam lagi. Nah ini ada kisah tersendiri juga yang nggak bisa dicopot benang merahnya gitu. Karena subhanallah ketika saya di sekolah Kristen tidak mendapatkan semua yang saya perlukan itu, yakni jawaban-jawaban yang memuaskan dan sebagainya. Namanya orang punya pertanyaan nggak terjawab itu dia juga akan tetap menarik kesimpulan. Kan? Kesimpulan Anda saat itu qadarullah agak sedikit ekstrim. Gimana? Ekstrimnya gini, kalau ini dikatakan adalah kitab suci, tapi banyak yang ganjil seperti ini. Lalu orang yang konon seharusnya lebih tahu juga nggak bisa menjelaskan. Maka di mana kesucian itu? Tuhan pasti tidak ada. Oh, sampai ke situ. Langsung tariknya begitu. Jadi Anda langsung beranjak dewasa itu dengan akidah la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, baru separuh tuh ya. Iya. Masih setengah gitu. Walaupun itu ada kisah lanjutannya tuh nanti tuh. Nah, jadi qadarullah
ketika ada 911 dan sebagainya, ya udah, saya memang ada di mind frame seperti itu yang nggak terlalu care dengan itu. Dan anak kalau udah masuk kuliah kan pasti lebih jauh lagi dari agama kan. Terus akhirnya berkarir musik di Singapura. Awalnya iya, di situ dulu ngeband dulu. Kalau dulu banyak kakak kelas itu di sekolah itu yang juga sukanya musik keras. Oke. Dan Ustadz Dery juga kalau ditanya pasti tahu lah. Musik keras itu kan jadi ladang dakwahnya orang-orang yang berakidah la ilaha. Oke, iya. Satanisme dan sebagainya semuanya di dalam di situ bahkan. Ana dulu pernah pegang kitabnya. Oh. Ana punya salinannya, kitab Satanic Bible. Oh punya. Satanic Ritual. Anton Lang yang Anton LaVey dan juga yang aliran lain. Ada lagi. Aleister Crowley dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi, tapi ini juga sebenarnya jalan Allah juga karena Anda pernah ada di situ dan ngelihat langsung tipe daya syaitan seperti apa. Maka qadarullah ketika Allah mudahkan hidayah buat Anda, itu picture-nya langsung jadi clear. Oke. Di depan mata saya udah tahu. Bahkan saya pernah diganggu ketika lagi sholat. Langsung gitu. Langsung. Terang-terangan gitu diganggunya. Terang-terangan. Berani banget ya. Jadi Anda pernah di satu saat di satu tempat mau sholat nggak ada sajadah, pakai ini, pakai apa? Pakai koran atau? Bukan koran, pakai towel. Oh towel. Iya, pakai towel. Bangun di rakaat kedua, bekas tempat di mana Anda bersujud. Ketika kita matanya tuju dan mau baca Al-Fatihah, itu berubah bentuk mukanya Baphomet. Di saat itu Anda senyum aja, udah tahu. Sepanjang saya masih kafir nggak pernah diganggu. Kenapa? Ngapain diganggu orang udah diganggu? Entar dulu dong, itu kan cerita udah hijrah. Nah, di Singapura terus berapa lama terus kapan balik ke Indonesia? Gue pakainya Rono itu bolak-balik. Itu bolak-balik. Itu bolak-balik. Karena urusan dengan musik dan sebagainya dan di saat itu Anda sedalam apa? Nggak cuma ngeband, nggak cuma rekaman, nggak cuma tur keliling dunia juga, udah mulai bikin konser juga. Di Singapura. Nah, tur sama band-band Eropa itu juga ada tur Indonesia kan. Jadi mulai kenal di Indonesia dan sebagainya. Awalnya itu balik itu ya bantuin orang tua ini dan itu sebagainya. Terus abis itu karena mereka tahu saya lulusan State University of New York dan belajarnya itu Bachelor of Arts in Communication. Mereka pengen saya dihadirkan sebagai narasumber qadarullah untuk sharing ilmu. Ngobrol-ngobrol aja gitu dengan anak-anak fakultas bahasa dan sebagainya. Itu titik awalnya Anda jadi asisten dosen. Oh, di Indonesia apa di Singapura? Di Indonesia. Di Singapura, di Indonesia. Fast forward itu jadi bolak-balik dan akhirnya makin serius ke situ. Dan masih dengan keyakinan la ilaha itu. Tapi jalan aja dan masih dengan musiknya juga. Masih dengan musiknya juga gitu kan. Mulai ada proyek-proyek dengan band-band Indonesia juga dan sebagainya. Nggak lama dari itu kan timbul masalah yang sebenarnya bukan masalah ya, tapi memang kejadian-kejadian yang ngangkat balik lagi nih isu Islam gitu kan. Di antaranya seperti bom Bali. Habis itu ada lagi isu 212 yang kemarin. Yang karena Anda masih bolak-balik Singapura, kalau lihat berita media dari luar, Anda ngelihat bagaimana mereka memberitakannya, gitu kan. Di saat itu kan banyak sekali diksi-diksi kata-kata itu kalau untuk digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang yang ada di panggung 212 itu pasti digunakannya adjektifannya adalah Islamic hardliner. Seakan-akan Islam itu terkafling-kafling ada garis kelas, garis lembek dan sebagainya. Padahal ini kan satu umat aja. Yang fair itu kan mungkin dia adalah Muslim tapi mungkin tabiatnya lebih sedikit keras, gitu kan. Mungkin dia Muslim tapi tabiatnya mungkin lebih lembut. Kalau ini enggak, di framingnya seakan-akan Islam tuh ada yang liberal, moderat. Jadi inilah ya, upaya labeling ya. Dan ditambah lagi berita-berita di saat itu dicampur baur dengan berita-berita yang juga tercampur dengan oknum-oknum yang mensup di situ yang bikin kerusakan di samping-sampingnya. Padahal yang tahu mah 212-nya kan nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada rumput yang dirusak. Iya kan? Sampah juga bersih. Cuman memang kita nggak bisa tutup mata 100% juga. Tidak ada yang kecil-kecil yang di samping. Karena memang banyak tuh saat itu kan udah mulai ada Instagram juga dan sebagainya. Video-video taksi ditimpukin sama orang yang berjubah putih. Padahal dia belum tentu Muslim. Syekh Ali Jabir juga kan, beliau rahimahullah kan cerita tuh. Dia terkena ini kan, gas karena ada orang yang lempar duluan. Qadarullah katanya ditangkap, KTP-nya bukan Islam. Jadi kacau ya Bang ya. Tapi kasusnya ditutup begitu aja. Nggak dilanjut. Siapa menjadi siapa kita nggak tahu. Tapi kalau di luar mereka, jazakallah, di luar mereka pasti nangkapnya adalah apa? Ini kan kacamata wartawan meliput apa Islam, adanya. Maka dikait-kaitkan tuh ceritanya tuh biar bumbu-bumbunya sedap tuh untuk konsumsi kan. Lalu nggak lama dari itu 2018 yang di depan Tamrin ribut-ribut Pilpres.
Nah ini kan viralnya lebih viral lagi karena apa? Sampai ada video polisi yang teriak di tengah-tengah masa gitu kan. Kalian ini sebenarnya maunya apa? Yang sebelah sini teriaknya Allahu Akbar. Sebelah sini juga teriaknya Allahu Akbar. Kalian maunya apa? Kalian sadar nggak ini sebenarnya saudara apa sih yang kalian cari? Iya. Nah, Bismillah. Alhamdulillah. Seperti yang Ana udah ceritakan di podcast sebelah di BWA ya. Jazakallah khair. Kawan-kawan di sana ya. Terus? Qadarullah di saat itu Allah udah mulai menggiring nih. Jadi begini, karena di saat itu sebenarnya lagi panas-panas ya. Seperti orang yang tadi kata Ana ceritakan, orang-orang yang di dalam musik keras itu banyak yang mendakwakan akidah la ilah, ya kan? Di antara dia langsung sono ke sembahan setan atau minimal dia ateis dulu dan bilang Tuhan itu nggak ada dan lihatlah kemunafikannya orang beragama dan sebagainya gitu kan. Ini kan pancingan untuk bahan ya, untuk nulis ya. Nah, baru Ana mau melakukan itu. Qadarullah di saat itu Ana punya satu kebiasaan buruk. Kalau ngecas HP itu selalu di pinggir, dekat casannya. Ana lupa mau ambil apa, berdiri, ketarik kabelnya. Terus? Copot. Itu HP dalam keadaan tidak terkunci ketika jatuh. Qadarullah terbukanya YouTube dan newsfeed depan. Nah, ini kenapa menjadi penting? Ada satu catatan samping. Selama itu anak kalau buka YouTube itu nggak pernah langsung buka dari aplikasinya. Selalu dari Google Search. Saya masukin channelnya dulu, klik dari situ API buka. Baru. Biar algoritmanya nggak rusak masuk aneh-aneh. Qadarullah di saat itu kebukanya front newsfeed. Siapa? Kebukanya di laman depannya yang tercampur itu. Dan karena anak ngambilnya begini dan dalam keadaan YouTube-nya terbuka dan tidak terkunci, itu qadarullah gempol kesentuh salah satu video. Video apa? Video kumpulan fatwa-fatwa beberapa para asatidz dari Indonesia dan juga dari luar. Seperti Ustadz Khalid Basalam, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, ada Mufti Meng, Syekh Yusuf Estes dan sebagainya, yang dimana mereka dengan bahasa yang cukup lunak tapi tegas nadanya, mengatakan sejak kapan muslimin diajarkan untuk boleh beribut-ribut kayak begini? Antum semua mengaku bahwa antum adalah bagian dari umat Nabi SAW. Nabi perang aja pohon nggak ada yang dihancurkan. Kalau kalian muslim berhadapan dengan muslim bisa sampai kerusakan kayak begini. Dari mana ini? Siapa yang ngajarin? Terus Mufti Meng juga ngomongnya sama segitu. You know, the Prophet peace be upon him has specifically shown us the way we should advise our leaders, and it's not by violence, it's not by gathering in huge amount and then creating all these destructive blowbacks gitu kan. Dan memang di saat itu berseliweran juga banyak video-video yang menunjukkan kayak misalnya abang Gojek, tukang bakso, kena pentalan apa dia jadi victim dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang saudara kita juga. Ini di yaumil hisab tanggung jawabannya akan seperti apa gitu kan. Mereka bahasnya kurang lebih seperti itu. Anehnya orang biasanya nalurinya kalau kebuka video yang bukan dia mau tonton dia langsung tutup kan. Aneh terdiam di situ. Terusin sampai habis. Dan dalam hati itu terbisikannya apa? Ada nih orang Islam kayak begini. Siapa mereka? Itu. Nah, karena ditontonnya cukup panjang dan sampai habis, itu di history kan ada. Karena tonton ulang. Pakai pen and paper, catetin. Nama mereka siapa? Siapa orang-orang ini? Isi dakwanya mereka itu seperti apa? Mulai dari situ. Tahun berapa itu? Iya, sekitar tahun 2018-an itu. Tahun 2018 dan itulah titik awal fase pencariannya sampai ya qadarullah akhir sebelum Covid tuh. Sebelum 2022 berarti ya? Enggak, 2019 akhir tuh, sebelum benar-benar lockdown. 19? Iya. Kan 19 belum Covid-nya. Belum ya? Tapi kan di Desember tuh baru mulai itu. Iya. Jadi dari 2018 yang ribut-ribut itu sampai situ, itu fase anak belajar untuk mencari lebih tahu. Dan disitulah banyak banyak jawaban dari dulu masa kecil di Kristen tidak terjawab, di sini terjawab. Tapi masih main musik? Masih saat itu. Masih saat itu. Itu langkah stepnya tuh. Nah, jadi Allah tuh selangkah demi selangkah itu membersihkan. Karena ada aja idenya. Contoh gini, anak qadarullah dulu pernah merokok dan berhenti merokoknya itu dipaksa sama Allah. Dipaksa. 2013 inget nggak zaman Pak SBY itu pernah ada kebakaran hutan yang fatal banget sampai Singapura itu kena. Oh iya, yang protes-protes ya. Itu anak habis festival manggung di Bangkok. Terus? Rokok terakhir yang dikasih sama sana itu dari band yang dari Eropa lagi mau pulang perpisahan. Terus? Setelah itu pulang qadarullah di Singapura kabut itu besar dan itu udah lockdown. Makanya Singapura lockdown tuh cepet.
Oke. Mereka tahun 2001 SARS udah lockdown. SARS. Siaga satunya udah cepat. Ingat SARS. Kabut itu lockdown lagi. Mereka sudah terbiasa dengan SOP-nya cepat. Ya, Itu ya. kita diperintahkan semuanya suruh ditutup. Jendela nggak boleh dibuka 10 hari lebih. Karena memang nggak bisa dibuka jendelanya. Subhanallah, saat itu kalau misalnya jendela dibuka, itu asap masuk sedikit aja. Dalam nggak sampai 1 menit kita akan Batuk. susah. Di saat kayak begitu siapa yang kepikiran rokok? Tahu-tahu hari enggak, berarti Kododi perlu dikasih kondisi seperti itu. Enggak, tapi ingat saya dulu waktu SARS saya ke Singapura. Lewat lewat Batam ya, lewat Batam. Jadi itu pun juga hari di-scan. ke-11 baru sadar, gua 11 hari lu nggak ngerokok. Ternyata bisa ya nggak ngerokok 10 hari gitu ya? Lanjutin aja apa? Kalau kata pakar behaviorisme kan bilangnya 21 hari itu untuk habit baru. Karena lanjut qadarullah. Sampai balik ke Jakarta, keluar dari Soekarno-Hatta, cium kretek, asapnya jadi ngeganggu. Oke. Ya. Nah, qadarullah lagi saat itu badan udah mulai nggak beres nih. Karena lahir dari keluarga kungfu sebenarnya. Keluarga apa? Keluarga kungfu. Jadi kebayang ya masa kecil kalau kalau pulang bawa rapot merah seperti apa ya? Iya, tahu. Udah lah orang tuanya Cina terus dua aliran yang berbeda. Wah, beletak gitu kan. Iya. Dan di Singapura itu kan dia karena punya sistem wajib militer, pelajaran olahraganya itu adalah udah persiapan untuk militer. Oke. Nah, itu ilmu olahraga seperti itu udah punya. Tapi di masa musikan dan sebagainya mana mungkin diterapkan ya kan? Iya. Badan udah mulai nggak bener nih. Karena pernah di satu sisi, di satu titik obesitas tuh sampai gimana? Kemana-mana jalan harus pakai sepatu boot. Kenapa? Pernah obesitas? Pernah. Maksimum berapa kilo? 105. Oh, 105 mah belum lah. Cuman gini, itu udah di fase di mana Anda nggak bisa pakai sandal, nggak bisa pakai sepatu, harus pakai boots. Karena kalau pakai sandal terlalu rendah, oksigen nggak nyampe, blackout. Oh ya? Pengaruh ya. Nah, qadarullah karena kesehatan itu balik, tapi kan ilmunya udah punya, terapin lagi, nge-gym lagi dan sebagainya. Ngatur makan, mulai ngatur. Allahu alam gimana ceritanya Anda stop makan khinzir. Oke. Apa Rick? Khinzir. Ingat Rick? Dia dulu Kristen tapi nggak boleh makan khinzir. Oh, masya Allah. Dia Advent dulu. Iya. Oke, tunggu sebentar. Saya mau balik lagi nih. Kecepatan nih ceritanya nih. 2018 akhirnya bersahadatnya tahun setelah COVID. Malah 2021 ya. Jadi syahadatnya Anda itu seperti ini. Ketika fase pembelajaran itu kan mencari Tuhan. Oke. Banyak para asatidz yang kita kumpulkan itu udah cukup meyakinkan satu persatu. Tapi ada satu batu terakhir yang Anda masih keganjal di situ, yaitu apa? Katakanlah Allah itu benar ada, susah banget sih untuk dilihat. Buat apa ngelihat? Nah itu dulu logika orang karena gini. Dan di saat itu Anda udah ngikutin kajian sana sini untuk mencari info aja, untuk lebih tahu aja. Pernah juga dengar sirah Nabawiyah di mana Nabi SAW ditawarkan sebelum wafat, mau nggak umurnya dipanjangkan dan dikasih semua kenikmatan dunia sampai akhir zaman gitu kan? Atau sekarang juga nyawanya dicabut. Lalu beliau SAW layaknya semua para anbiya memilih untuk pulang. Ya kan? Karena daripada iya ya kan, wal akhiratu khairul, ya kan? Dan itu di situ saya sempat ngerti sih, tapi jengkel juga. Sebenarnya Nabi kalau misalnya hidup kan kita masih mungkin lebih tertata gitu. Bisa jadi gitu kan. Saat itu mikirnya gitu lah. Nabi juga takut kali daripada mendingan pulang. Betul. Kan gitu kan orang pemikiran dunia gitu loh. Gitu. Nah, dengan logika yang sama juga, Allah kalau bisa dilihat kan akan lebih mudah orang beriman. Gitu. Nggak perlu iman dong kalau bisa dilihat. Betul. Setelah dipelajari lagi baru tahu. Nah, di saat itu tapi percaya nggak percaya, Allah tetap kasih jawaban. Oke, gimana tuh jawabannya? Allah sebaik itu tetap dikasih jawaban. Nah, anak qadarullah anak sains. Jadi mudah untuk gini, terlepas ini secara tafsir benar atau tidak, di saat itu jawaban itu memuaskan. Oke. Anak katakan begitu, biar aman ya. Ya.